Halo generasi muda Buddhis, Kalanamita, dan para siswa-siswa Sang Buddha yang berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya. Oke, kali ini berjumpa lagi dengan Prajna Channel. Kali ini akan membawakan agama Buddha, agama jadul. Nah, kenapa mengambil judul ini? Karena ketika kita berinteraksi di masyarakat, kadang teman kita ya, karena begitu akrabnya, kadang tidak ada batasan dan menyinggung tentang kepercayaan ya. Jadi ada yang pernah mengatakan, wah, agama Buddha itu sudah usianya 2566, sudah tidak relevan dan sebagainya. Nah, kadang yang membawa keyakinan kita itu goyah, kadang orang yang begitu dekat ya, kadang teman, kadang pacar ya, dan itu yang berbeda agama ya. Kadang ya seperti itu. Maka tidak jarang generasi muda Buddhis itu banyak yang pindah agama karena pasangan, karena teman bergaul dan sebagainya ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengupas, benarkah agama Buddha itu agama jadul dan tidak perlu diikuti ya. Kenapa tiba-tiba saya terinspirasi dengan tema ini? Karena begitu banyak generasi muda Buddhis yang pindah agama Buddha ya ke agama tertentu karena menganggap agama Buddha itu jadul. Dan saya sendiri juga pernah mengalami ya. Mengalami apa? Mengalami teman-teman yang ya anggaplah usil ya, memberikan perbandingan, menanyakan tentang keyakinan ya. Saya pernah diberikan perbandingan yang menggelikan, yaitu tentang motor jadul dan motor baru. Nah, saat itu pembicaraan itu berbicara tentang agama itu hanya sebagai kendaraan ya, kendaraan untuk berbuat baik, kendaraan untuk masuk surga dan sebagainya ya. Jadi agama itu hanya sarana untuk berbuat baik, hanya sarana untuk mencapai surga dan sebagainya. Nah, kemudian ada perbandingan yang menggelikan ya, entah apa itu motifnya dan sebagainya. Dia memberikan perumpamaan antara motor jadul dan motor baru. Dia bertanya, kalau motor jadul kira-kira dengan motor baru cepat mana? Ya jelas tentu cepat motor baru ya. Nyaman mana? Ya jelas nyaman motor baru. Nah, lalu mengarahlah mulai ke dalam keyakinan. Nah, demikian juga agama. Agama yang baru katanya itu lebih relevan, lebih dibutuhkan manusia saat ini ya. Ajarannya lebih menegaskan kepada pencapaian-pencapaian kebahagiaan ya, pencapaian surga dan sebagainya. Nah, jadi kasus pembandingan yang menggelikan ini mungkin dianggap sepele, tetapi kepada generasi kita yang tidak mengerti tentang dhamma, ini bisa berbahaya sekali ya. Bisa sada itu terkuras atau hilang atau terkikis. Itu ya karena guyonan-guyonan, candaan-candaan dari teman-teman kita yang tidak sepemikiran, tidak sekeyakinan. Maka dari itulah Sang Buddha selalu berpesan, bergaul dengan orang yang bijaksana adalah berkah utama. Ya, bergaul dengan mereka yang mengerti kebenaran adalah berkah utama. Nah, jadi pembandingan yang menggelikan ini mungkin ditemui juga oleh adik-adik di lapangan, atau bahkan adik-adik juga memiliki pembanding-pembanding atau teman-teman yang menyudutkan tentang keyakinan agama Buddha. Baik, pada kesempatan kali ini saya juga memberikan pembandingan yang sepadan. Jadi agama Buddha itu, kalau saya pribadi lebih sepakat kalau agama Buddha atau agama yang ada di dunia ini itu dibandingkan dengan obat ya. Kenapa? Karena memang kehadiran agama itu adalah obat bagi manusia ya. Ketika manusia mengalami duka, mengalami penderitaan, mereka memerlukan obat yang mampu mengobati kondisi batinnya. Nah, jadi Sang Buddha sendiri juga menganalogikan bahwa dhamma itu sebagai obat, Sang Buddha itu sebagai dokter ya. Jadi seketika Sang Buddha mengetahui ada yang sakit, beliau menunjukkan jalan menunjukkan sebab sakitnya, kemudian beliau memberikan obatnya kalau untuk sembuh. Nah, jadi pembanding yang sepadan nih ya, harusnya agama itu diibaratkan sebagai obat. Nah, kita kalau ada pembanding seperti ini, kita lihat obat tradisional dengan obat modern. Kenapa sih obat tradisional
itu sampai sekarang pun masih digunakan oleh banyak orang, dipercaya oleh banyak orang. Karena obat tradisional ini sangat minim sekali efek sampingnya dan sudah teruji kebenarannya, ya. Anda masuk angin, kalau Anda minum jahe walaupun kebanyakan tidak masalah, ya. Tidak masalah, tubuh Anda juga bisa mengerem itu. Oh, kebanyakan ya mual, maksudnya terlalu kembung dan sebagainya karena minum air jahe terlalu banyak. Tubuh Anda bersahabat dengan itu. Tapi kalau obat-obat modern, Anda sakit kepala misalkan, minum obat berkeping-keping, bahkan 100 keping pun Anda minum, perut Anda juga akan muat. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin saja kita bisa overdosis dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pembanding di situ, obat tradisional, obat modern, semua memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, jika demikian beragama pun juga sama, ya. Kalau agama Buddha itu dikatakan obat, maka itu adalah obat yang sudah lama dan sudah teruji. Makanya kenapa sampai sekarang pun masih relevan. Sampai sekarang pun obat tradisional atau dhamma itu masih mampu mengobati kondisi batin orang yang sedang mengalami sakit. Nah, itulah sedikit cerita bahwa di luaran sana itu kadang teman-teman kita atau orang-orang yang dekat dengan kita, walaupun niatnya bercanda, ya, terutama pasangan, pacar, ya, itu kadang kalau berbeda agama mereka akan berusaha untuk menarik, ya, menarik kita untuk meninggalkan ajaran Sang Buddha. Maka tidak heran generasi muda Buddhis ini mau diakui atau tidak diakui, sebagian tempat ibadah wihara itu banyak juga yang kehilangan generasi muda Buddhis, ya. Ya karena itu pemahaman dhammanya kurang. Nah, jadi berbicara obat, berbicara keyakinan, Anda yang tahu mana yang terbaik untuk batin diri Anda. Ketika Anda tidak tahu atau Anda mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang agama Buddha yang tujuannya adalah untuk menyudutkan Anda, maka Anda harus bertanya kepada ahlinya, yaitu Romo, guru agama Buddha, atau Bante yang menguasai Dhamma, sehingga keyakinan Anda tidak goyah. Jangan sampai Anda bertanya kepada orang yang tidak mengerti, ya. Itu ibaratnya seperti ini. Anda bertanya dalamnya samudra kepada burung elang, sang penguasa langit. Mau seperti apapun elang tidak akan ngerti dalamnya samudra. Sehebat apapun dia di angkasa, dia tidak akan mengerti tentang dalamnya samudra. Demikian juga Anda bertanya tentang luasnya langit kepada hiu, ya. Nah, disitulah itu perumpamaan. Jadi kalau kita nanti ke depan mengalami hal-hal yang anggaplah menggelitik, ya, tentang berbicara keyakinan yang berusaha menggoyahkan keyakinan kita, sadar kita, alangkah baiknya Anda harus bertanya kepada mereka yang paham, ya. Jadi jangan memutuskan diri sendiri, ya. Memutuskan dengan gegabah, oh iyalah karena pacarku beragama A, aku ikutlah, dan logikanya juga masuk akal sih dia. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu. Nah, maka Sang Buddha selalu menganjurkan kita bergaul dengan yang bijaksana adalah berkah utama. Kemudian kalau berbicara nanti ingin pindah pasangan, ya, karena pasangan pindah agama, Anda harus berpikir ulang. Karena Sang Buddha selalu mengajarkan, jika ingin bahagia di dalam rumah tangga, maka Anda harus memiliki sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Keyakinan yang sama itu terpenting, ya. Bukan suku yang harus sama, bukan, ya, tetapi keyakinannya yang harus sama. Ketika keyakinan Anda sama, maka Anda akan memiliki kebahagiaan. Demikian tadi penjelasan tentang perumpamaan-perumpamaan yang menyudutkan agama Buddha, yang mengatakan agama Buddha jadul dan sebagainya. Semoga sharing dhamma sekilas ini mampu menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel Prasna Channel ini, ya, dengan klik
subscribe ya, jangan lupa untuk share, berbagi kepada teman-teman yang lain ya, berbagi kepada saudara, dan kemudian like, kalau perlu komen. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda selalu berbahagia.